Hai semua, berikut ini beberapa fitur-fitur rahasia atau fitur tersembunyi yang wajib kamu ketahui di HP Samsung, terutama bagi teman-teman yang baru beli ya. Oke, langsung saja teman-teman, kita masuk untuk fitur yang pertama adalah sembunyikan aplikasi. Nah, mungkin fitur ini jarang diketahui oleh kebanyakan orang pada umumnya ya. Nah, caranya cukup mudah teman-teman, tinggal ciutkan dua jari seperti ini ataupun kalian klik dan tahan di bagian layar yang kosong. Kemudian pilih di bagian pojok kanan bawah, yaitu di bagian pengaturan. Kemudian di sini teman-teman silahkan klik di bagian sembunyikan aplikasi. Lalu kalian tinggal cari aja aplikasi yang ingin kalian sembunyikan ya teman-teman ya. Nah, misalnya saya contohkan di sini Google Chrome, lalu klik selesai. Nah, kemudian kita keluar, kita cek di mana Google Chrome-nya. Nah, sudah menghilang ya teman-teman ya, sudah tidak ada. Nah, apabila teman-teman ingin mengaksesnya kembali, teman-teman tinggal cari aja aplikasinya. Nah, kalian bisa cari di bagian pencarian seperti ini, Google Chrome. Kalian tulis saja namanya Google Chrome ya. Nah, kalian cek di bagian aplikasi di bawah ini, kalian pilih. Nah, maka kalian bisa membuka aplikasinya. Nah, seperti itu. Kemudian apabila untuk cara lainnya, kalian bisa juga masuk ke pengaturan, lalu kalian cari di bagian aplikasi ya, teman-teman ya. Nah, kalian cari aplikasi, kemudian di sini langsung aja teman-teman klik di bagian pencarian ini, di sini tulis aja Chrome. Nah, ini dia, teman-teman bisa langsung mengaksesnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian ingin mengembalikannya, tinggal masuk aja di bagian yang tadi, masuk ke pengaturan, kemudian pilih sembunyikan aplikasi, lalu ini kalian klik, kemudian pilih selesai. Oke, sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah split screen. Nah, bagi teman-teman yang suka multitasking, teman-teman bisa menggunakan split screen ya. Sebenarnya ada lagi yang satu lagi, nanti kita akan bahas, yaitu namanya multi windows atau tampilan pop-up. Nah, sekarang yang pertama yaitu split screen atau layar belah terlebih dahulu. Kalian masuk ke salah satu aplikasi terlebih dahulu. Kemudian di sini kalian klik pada tombol recent up. Kemudian pilih di bagian logo aplikasinya, kalian klik. Kemudian pilih yang ini, buka dalam tampilan terpisah. Nah, di sini teman-teman bisa membuka dua aplikasi sekaligus ya, teman-teman ya. Nah, saya contohkan seperti ini. Nah, membuka Play Store dan aplikasi Akulaku ya. Nah, teman-teman bisa ubah posisinya. Nah, teman-teman untuk menutupnya cukup mudah, tinggal digeser aja ke bawah ataupun ke atas. Nah, seperti itu. Kalian bisa misalnya nonton YouTube sambil chattingan di WhatsApp ya. Kemudian kita lanjut lagi untuk fitur yang saya sebut tadi, yaitu adalah multi Windows ya. Nah, ini lebih banyak lagi, teman-teman bisa multitasking lebih banyak ya. Nah, caranya cukup mudah. Kalian silahkan buka beberapa aplikasi yang ingin kalian gunakan. Misalnya di sini Instagram, kemudian selanjutnya yang tadi Play Store, kemudian YouTube. Nah, sekarang selanjutnya kita klik di bagian tombol recent up, lalu pilih logo aplikasinya, kemudian pilih buka dalam tampilan pop-up. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa mengatur untuk ukurannya ya, teman-teman ya. Nah, kalian bisa atur ukurannya. Nah, bisa diperkecil. Nah, selanjutnya kalian klik lagi recent up, buka aplikasi yang selanjutnya, pilih buka dalam tampilan pop-up. Kemudian lanjut lagi. Nah, di sini untuk aplikasinya bisa banyak sekali ya, teman-teman ya. Kalian silahkan sesuaikan aja. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Kalian bisa atur untuk ukurannya. Nah, kalian bisa geser-geser juga. Nah, bisa banyak sekali aplikasi ya teman-teman ya. Nah, misalnya kalian ingin buka Instagram sambil dengar musik di YouTube ya, atau sambil buka WhatsApp juga bisa. Nah, di sini ada beberapa settingan, teman-teman bisa pelajari, bisa untuk memperbesar, memperkecil ataupun menutup ya. Nah, seperti ini untuk YouTube-nya. Kemudian yang ini tadi aplikasi yang lainnya ya. Nah, teman-teman bisa mengaturnya, misalnya seperti ini. Nah, kalian sambil lihat Instagram, misalnya ada notifikasi
dari aplikasi lain. Misalnya di sini WhatsApp, kalian tinggal klik dan tinggal buka aja ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah yang namanya tombol power ya. Nah, tombol power ini selain untuk mematikan daya HP, teman-teman juga bisa menggunakannya sebagai shortcut atau pintasan ya. Nah, di sini kita klik 2 kali pada tombol power, maka akan membuka kamera ya. Nah, di sini teman-teman bisa setting, kalian bisa ubah untuk membuka aplikasi yang kalian inginkan. Kalian masuk ke pengaturan, kemudian di sini silahkan pilih fitur lanjutan, kemudian selanjutnya pilih tombol samping, lalu di sini ada yang namanya tekan 2 kali ini, kalian klik di bagian buka aplikasi, kemudian kalian bisa pilih aplikasi apa yang kalian inginkan. Nah, saya contohkan di sini ingin membuka aplikasi, kita cari dulu. Nah, misalnya Instagram. Nah, lalu sudah kita pilih buka untuk aplikasi, kita ganti yang tadinya awal kamera, sekarang kita pilih buka aplikasi. Nah, kita tekan 2 kali tombol powernya. Nah, langsung membuka aplikasi Instagram ya teman-teman ya. Nah, seperti itu untuk fitur yang satu ini bisa kalian manfaatkan apabila kalian ingin cepat-cepat membuka suatu aplikasi ataupun membuka kamera. Oke, kita lanjut teman-teman. Selanjutnya adalah yang namanya Dual Messenger. Dual Messenger ini bisa untuk menggandakan aplikasi ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada WhatsApp. Ini yang hasil duplikasinya, kemudian yang aslinya yang ini. Nah, untuk mengaktifkannya kalian masuk ke pengaturan, kemudian pilih fitur lanjutan, kemudian di sini pilih Dual Messenger. Nah, di sini untuk aplikasi di HP Samsung kali ini memang tidak semua aplikasi bisa kita gandakan ya. Hanya aplikasi-aplikasi yang mendukung saja yang bisa kita gandakan. Nah, untuk aplikasi yang mendukung dia akan muncul di bagian yang ini. Nah, jadi teman-teman silahkan download aja aplikasi-aplikasi berkirim pesan. Itu biasanya di HP Samsung hanya aplikasi-aplikasi sosial media atau berkirim pesan aja ya. Kalau mendukung dia akan muncul di bagian ini. Nah, untuk menggandakannya, teman-teman tinggal aktifkan aja di sini, kemudian klik install. Nah, kalau baru pertama kali biasanya memakan waktu agak sedikit lama ya, teman-teman ya. Nah, lalu kita lihat ini untuk Facebook yang asli, kemudian untuk hasil duplikatnya yang ini ya. Jadi, teman-teman bisa menggunakan 2 aplikasi sekaligus di satu HP Samsung. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya ada yang namanya menu asisten. Nah, menu asisten itu seperti ini. Teman-teman bisa lihat di dalamnya banyak sekali menu-menu yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah mengambil screenshot. Kemudian ada juga menu lain, misalnya untuk mematikan HP juga bisa dari sini. Pilih menu daya mati. Lalu kalian pilih daya mati, maka HP kalian akan dimatikan. Kemudian selain itu teman-teman juga bisa mengatur volume di sini tanpa menekan tombol power lagi ya. Nah, menu asisten ini kalau saya itu sangat wajib diaktifkan ya. Jadi saya nggak pakai tombol yang samping agar tombolnya lebih awet dan tidak mudah rusak ya teman-teman ya. Untuk mengaktifkannya kalian masuk ke bagian pengaturan. Lalu selanjutnya di sini teman-teman silahkan gulir ke bawah, cari di bagian aksesibilitas. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan pilih di bagian interaksi dan kecekatan. Lalu di sini ada namanya menu asisten, teman-teman tinggal aktifkan aja, dan di sini teman-teman bisa pilih di bagian pilih item menu asisten. Nah, di sini teman-teman bisa atur menu-menu yang kalian inginkan. Kalian bisa menambah, kalian bisa mengurangi juga ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini transparansinya bisa kalian atur. Kemudian untuk tampilannya bisa disembunyikan. Kalau ada yang ini icon ads, kalian bisa aktifkan. Jadi dia agak tersembunyi ke samping. Oke, kita lanjut teman-teman. Untuk fitur selanjutnya kalian bisa menyembunyikan file ya. Nah, bagi teman-teman ingin menyembunyikan suatu file baik berupa foto ataupun video, kalian bisa menggunakan fitur ini. Kalian masuk ke file saya, kalian pilih penyimpanan internal, lalu teman-teman tinggal buat aja satu folder baru, klik membuat folder. Nah, di sini kalian buat nama. Nah, saya contohkan namanya seperti ini, lalu kita klik membuat. Nah, di dalam folder ini teman-teman tinggal pindahkan aja file-file yang ingin kalian sembunyikan. Nah, saya kasih satu contoh untuk foto ataupun video ya. Caranya sama aja sebenarnya, bisa foto ataupun video.
Nah, saya contohkan di bagian ini, di bagian download. Nah, di sini teman-teman cari file yang ingin kalian sembunyikan, kalian klik dan tahan, lalu pilih pindahkan, kemudian kalian keluar, kemudian masuk lagi ke folder yang kalian buat tadi, kemudian di sini kalian pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik pada foldernya sampai terpilih seperti ini, lalu pilih lainnya, kemudian ganti nama. Selanjutnya di awal judul atau namanya kalian tambahkan 1 titik. Nah, seperti ini, titik aja, kemudian klik ganti nama. Nah, kemudian di sini kalian klik di bagian titik 3, kemudian pilih pengaturan. Lalu di sini yang tampilkan sistem tersembunyi ini kalian nonaktifkan. Nah, maka dia akan menghilang ya, teman-teman ya, sudah tidak ada lagi. Nah, tidak ada lagi. Untuk melihatnya kembali, kalian bisa mengaktifkan lagi yang tadi. Di bagian ini tampilkan file sistem tersembunyi. Nah, ini dia ya. Nah, jadi teman-teman bisa manfaatkan fitur ini apabila kalian butuh. Oke, selanjutnya untuk fitur selanjutnya yaitu adalah usap ke bawah untuk melihat panel notifikasi. Nah, biasanya kita ingin membuka notifikasi atau melihat panel notifikasinya, kita tariknya dari atas seperti ini ya. Nah, kita cari di bagian ini, kita melihat notifikasi. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya di HP Samsung ini nggak perlu kalian harus usap dari atas ya, cukup dari bawah juga bisa, atau dari tengah ya. Nah, bisa. Dari bawah seperti ini juga bisa, tanpa harus jauh-jauh dari atas, karena biasanya kalau kita pakai jempol itu kan agak rumit ya, harus jauh sekali ke atas. Jadi cukup dari bawah aja seperti ini. Nah, untuk mengaktifkannya kalian klik dan tahan di bagian layar kosong, kemudian pilih pengaturan, kalian gulir ke bawah. Kemudian di sini teman-teman aktifkan yang ini, usap ke bawah untuk panel notifikasi. Nah, seperti itu nanti kalian bisa langsung menggunakannya. Nah, oke, kita lanjut untuk fitur yang terakhir yaitu adalah bilah navigasi. Nah, bagi teman-teman yang suka tampilan HP-nya lebih full screen, nggak ada tombol navigasi yang di bawah ini, teman-teman bisa mengaktifkan yang namanya navigasi gestur atau navigasi usap ya. Nah, cara untuk mengaktifkannya kalian masuk ke pengaturan, kemudian selanjutnya di sini teman-teman silahkan tulis aja di sini di pencarian, tulis navigasi ya, bilah navigasi. Nah, ini dia, kalian pilih, kemudian kalian klik bilah navigasi, lalu aktifkan yang ini, pilih gestur usap. Nah, nanti untuk navigasinya akan berubah atau menghilang ya, jadi tampilannya menjadi lebih full screen. Nah, kalau kalian nggak suka ada petunjuk gestur ini, kalian bisa nonaktifkan. Nah, jadi layarnya menjadi full ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat, nah ini tampilannya menjadi full seperti HP iPhone ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk cara penggunaannya cukup mudah sekali. Kalian masuk ke pengaturan. Nah, di sini saya contohkan masuk ke pengaturan ya. Cara penggunaannya, kalau kalian usap dari bawah ke atas, itu akan kembali ke home screen atau tombol home ya biasanya ya. Nah, kemudian kalau kita usap dari bawah ke atas tetapi dengan cara ditahan, nah seperti ini, akan menampilkan recent up. Kemudian kalau kita usap dari samping kiri ataupun samping kanan, itu adalah tombol kembali. Nah, seperti itu. Dari kiri juga sama. Oke, itu saja teman-teman beberapa fitur. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jika ada tambahan fitur lain, teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar ya. Oke, itu saja. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.